Tamu namanya Pendeta Joshua dari Jungkat. Bilang Jungkat. Saya persilakan bersaksi, kenalkan diri, jangan sampai jadi. Nanti dikenalkan kesaksiannya, saya senang sekali. Dulu dia orangnya setan, sekarang orangnya Tuhan. Silakan Pak. 3 menit cukup ya. Shalom saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Shalom. Selambaikan tangannya. Pujiannya luar biasa, semangat. Kita harus semangat. Amin. Amin. Temanya The Rock, GBI Rock ya. Dia harus rock. Ya, rock buat Tuhan. Amin. Nama saya dulu sebelum bertobat, kalau nama Cina Akyong ya. Kalau nama baptisan, nama lahir Sujomo. Karena dulu nggak ada punya apa tuh SKBNI ya. Nah dulu harus sambil copot nama itu baru bisa bikin SKBNI, baru bisa bikin akta lahir ya. Nama saya Sujomo, sekarang sudah berubah menjadi Yosua pun ya. Saya bertobat di Jepang, singkat cerita aja karena 3 menit, jadi harus ngebut ya. Jadi saya dulu mantan lawyer, muka saya ini muka penjahat ya. Dulu susah senyum, kalau ketemu orang maunya kayak gimana gitu, susah senyum. Tapi puji Tuhan semenjak ada ikut Tuhan, saya gampang senyum, gampang nangis. Amin. Karena gampang nangis kenapa? Nangis karena zaman Roh Kudus tadi saya lagu pertama saya udah kayak kayak gimana gitu. Kalau dulu susah nangis, ya semenjak ada ikut Tuhan ada damai. Amin. Saya mantan loya di kampung halaman saya 28 lebih tahun. Saya tekunin karena dari nenek luhur ke akom ke papa ke saya. Jadi kata orang Tongin, ada orang Tongin nggak sini? Orang Tionghoa ada? Bahasa Ke ada? Atau bahasa Teochew? Nah, jadi dulu saya kalau ngobatin orang pakai mantra, pakai makan kertas apa tuh lu cai mah. Nah itu lama-lama TBC nanti. Jangan terlalu banyak ya. Kalau bisa nggak usah lagi. Kita udah punya kuasa Tuhan, amin. Jadi dulu saya kalau ngobatin orang tuh potong lidah, ambil darahnya. Karena yang dipotong dilihat orang itu memang lidah kita ya, tapi bukan lidah saya, itu lidah dewa yang saya pegang itu. Kalau nggak pakai itu mantranya nggak mumpai, jadi orang itu akan sembuh. Jadi lama-lama saya tekunin, saya tuntut ilmu lagi ke mana? Ke Gunung Kawi. Ada yang pakai Gunung Kawi? Oh angkat tangan ya Bapak ya? Oh enggak? Ya? Dulu. Sekarang berubah ya. Jadi jangan, kita pakai kuasa Tuhan aja. Ya. Karena saya sudah alami hidup seperti itu, tidak bisa pakai baju yang ganteng. Ya, Tuhan siapkan baju-baju buat kita pakai. Kalau zaman dulu saya nggak bisa pakai baju, panas, ansau, ya, dia ada AC masih ansau. Tapi puji Tuhan sekarang anglang nah, mana? Ya, jadi puji Tuhan saya bertobat ketemu Tuhan. Saya dulu paling fanatik sama orang Kristen. Pendeta pernah saya pukul. Kalau ada acara Natal kami mabuk dulu di belakang. Habis mabuk kita bikin rusuh, obrak-abrik di kampung halaman saya. Pendeta masih hidup, masih ada bekas di kepalanya. Bekas saya banting pakai glosi. Ini setan. Tapi sekarang bukan setan lagi. Ya, singkat cerita saya ketemu istri saya, sudah pernah saya sharing dengan Pak Gembala kita. Makasih Pak udah kunjungi kita. Sama ibu sama tim yang kemarin datang. Saya cuma bisa berikan minuman kopi. Kalau nasi nanti saya berikan lagi. Ya saya juga bergumul punya rumah biar ada tempat fellowship. Kalau kemarin saya malu sekali. Siapa ya? Mereka datang itu rasanya gimana? Sampai istri saya bilang, Pak kita malu sama Pak Simon datang dan krunya di sini. Saya mau bilang apa lagi saya bilang? Ya kita serah sama
Ya, saya kenal istri saya orang Kristen pertama kali, dia orang Kristen. Kenal di Taiwan, saya nggak cerita saya kenalnya gimana, panjang. Saya cerita saya bertobat di Jepang tahun 2002, 2003 saya berangkat di Jepang. Saya ketemu Tuhan. Tadinya rencana cari uang, tapi rencana Tuhan beda. Amin. Saya 5 tahun di Jepang di Gunmaken Oizumi. Siapa pernah ke Jepang? Bang Swadi. Semoga kalian bisa ke Jepang ya. Nikmati apa tuh suasana ciptaan Tuhan di Jepang. Saya bertobat di sana. Saya ketemu langsung dengan Sang Pencipta kita, Tuhan yang kita sembah saat ini. Ketemu langsung. Kalau saya tidak ketemu, saya tidak akan bertobat. Saya tantang Tuhan orang Kristen waktu itu. Saya bilang, kalau Tuhan kamu ada, suruh dia cari saya. Sombong kan? Secara manusia saya sombong. Kenapa saya sombong? Karena saya banyak ilmu. Tak seorang pun bisa tandingin saya. Kalau Cap Gome, kalau orang ketemu saya, nunduk loh dewa-dewa yang kecil. Nenang cai omen ciong kiona. Cai. Itu dewa paling besar. Itu udah muka hitam itu garang loh. Maka muka saya itu garang dulu. Tapi sekarang punya sering senyum karena ada lesung pipit juga. Jadi awet muda. Ya, ciptaan Tuhan jauh ini kan. Jadi saya tantang Tuhan Yesus itu. Kalau dia ada, suruh cari saya. Banyak mujizat terjadi dan kehidupan saya bertemu dengan awalnya dari terang. Terang bukan terang begini, terang melebihi matahari. Kedua, tangan keluar dari pojok, 4 darah mengalir di tempat tidur saya, di ruangan saya. Kelima, saya ketemu muka pendeta itu berubah menjadi Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan untuk dia. Kalau jemaat di tempat ini, maju terus dan Tuhan. Problem, masalah selalu ada, tapi Tuhan tak pernah tinggalkan kita. Kalau kita dengan iman percaya, Dia pasti bersama kita. Jangan suam-suam kuku lagi. Akhir zaman sudah dekat. Ya, berikan waktu kita, berikan hidup kita buat Dia selagi ada waktu. Kalau tak ada waktu lagi, percuma. Sampai di sana Tuhan tanya, kenapa waktu kau hidup kau tak berikan waktu? Suruh ibadah aja nggak mau. Kalau suruh shopping, apalagi mall, cepat. Mungkin kalau jam 5 subuh buka, mungkin 5 subuh tidak datang. Kalau gereja, saya jauh loh dari Jongkat ke sini loh. Siapa yang lebih jauh dari saya? Nggak ada. Kalau saya cinta sama Tuhan, sejauh apapun saya pergi. Tapi kerinduan hati untuk datang ke rumah Tuhan. Kita bertemu dengan Tuhan, bukan bertemu dengan Pak Simon, secara pribadi kita berseru. Tuhan Yesus yang sanggup. Lihat firman-Nya nanti. Saya itu mau diberkati. Udah sebulan lebih saya ibadah. Karena apa? Penyakit jahanam itu. Apa itu penyakit jahanam? Udah 3 menit belum, Pak? Belum ya? Penyakit jahanam itu tahu nggak? Covid. Nah, betul Pak. Nanti saya kasih duit. Ya. Antolo ya. Penyakit jahanam itu luar biasa. Sampai mengubah kita nggak bisa ibadah online. Kadang-kadang online nggak fokus, ngantuk. Apalagi di kasur liatnya, lama-lama tidur. Kalau begini lebih semangat. Apalagi dia di Irak. Amin. Saya juga kemarin dikunjung dengan Pak Gembala. Saya tiba-tiba ada satu kerinduan. Saya mau coba-coba ya, kita berdoa sama-sama. Ya, saya mau jangkau orang-orang kampung yang mau dijungkat. Masih banyak pelosok orang jungkat yang belum kenal firman Tuhan. Yang masih seperti saya dulu, percaya patung bikinan manusia, made in China kalau dipercaya. Ngapain sembah-sembahan gitu, lebih baik sembah yang asli. Tuhan Yesus di surga, Rohnya bersama kita semua. Dia tak pernah tinggalkan kita. Kalau hidup kita nggak punya Roh, rasanya gimana? Ya, karena Roh Kudus lah saudara sehati. Karena Roh Kudus lah saudara bisa menari, berteriak, menyanyi buat Dia. Kalau tak punya
sama Roh Kudus. Bagaimana hasilnya? Ngantuk. Amin. Jadi kita bersyukur Tuhan tak pernah tinggalkan kita. Supaya semangat lagi. Kalau bisa gedung ini diplongkan lagi, saya percaya semua jiwa akan diingatkan. Yes. Amin. Karena gedung ini ada luar biasa besarnya. Dan berdoa, beli tempat. Jangan sewa terus. Beli tempat. Saya rindu punya tempat. Biar mengenal jiwa menangkan. Amin. Bawa lagi teman-teman yang belum percaya Tuhan, bawa. Yang sudah percaya Tuhan mungkin gugur imannya, bawa lagi. Siapa tahu masuk derok ada apinya. Amin. Amin. Saya sangat bersyukur loh hari ini saya bisa hadir. Ya, tadinya mau bawa satu keluarga, ya karena ada halangan, istri saya yang tercantik. Jadi ada halangan, ada tamu, ya udah. Tahulah yang pagi ibu-ibu perempuan, saya tidak perlu sebut. Ya mungkin pada waktu Tuhan saya akan bawa, suatu saat saya akan bawa ke sini, biar dia rasakan juga. Rasanya kuasa Tuhan mulai ada. Sudah lama dia rindu. Saya sering bikin ibadah di rumah sendiri, anak dua, Kaleb dan Jonathan. Karena ada lengkap nama di Alkitab, Yosua, Kaleb, Jonathan. Baca di ayatnya ya, bagaimana perjuangannya. Ya, istri saya tidak ada nama Kristen, ya, tapi kami selalu berkumpul berdoa, memuji Tuhan pakai apa adanya alat musik. Di situ saya lihat dia rindu seperti dulu yang dia terima. Ya, jadi saya kepingin cari gereja yang bisa dia nikmati gitu. Kalau nggak ke gereja tuh sumpah, di rumah tuh sumpah. Ya walaupun di rumah kita sering bikin ibadah, tapi sekali-sekali kepingin dong dengar khotbah dari hamba-hamba Tuhan yang lain. Ya, saya kepingin saya datang sini, apalagi hari ini harinya apa nih? Perjamuan kudus. Sakral. Saya pernah nyobain Tuhan tentang masalah ini waktu saya di Jepang. Anggur waktu saya tuang darah, roti waktu saya buang daging. Ini berkuasa. Ini perjanjian yang buat kita. Saya nggak bohong, saya merintihkan. Makanya Tuhan saya bilang, saya mau sembuh Tuhan dari penyakit jantung saya. Saya bukan tujuan mau dapat, tapi saya mau seru sama Tuhan. Amin. Oleh sebab itu Jumatlah, maju terus, bawa lagi jiwa-jiwa anak. Bawa, bilang aja present worship sama seperti kami di Jepang. Kalau bikin ibadah dikepung sama orang imigrasi, tapi tak seorang pun bisa nangkap kami. Di Jepang lebih sulit mau jadi bikin gereja. Kami present worship nyanyi, present worship setelah mau firman, lihat orang imigrasi ngintip, langsung kami present worship lagi. Jadi firmannya singkat, tepat, dan gimana lah. Khotbah teman saya itu, carilah dahulu kerajaan Allah. Setiap pertemuan, carilah dahulu kerajaan Allah. Konsisten. Tapi itu membawa banyak jiwa sampai saat ini gereja berdiri. Karena khotbah, carilah dahulu kerajaan Allah. Benar, cari dulu. Semua akan Tuhan tambahkan loh. Ya, saya tambah lagi, 1 menit lagi. Ya Pak ya, nggak apa-apa Pak ya. Nanti kita hitung-hitungan. Ya. Saya kemarin kenapa ke Papa COVID, tapi sekarang udah meninggal. Saya hampir mati loh. Saya ditolak semua rumah sakit. Saya pulang harus isoman sendiri. Saya hampir out. Jam 3 subuh, saya setel di HP saya. Ada doa kesembuhan. Saya percaya Tuhan saya akan sembuhkan saya. Saya cuma angkat tangan. Yang di Facebook bilang, pendeta, nantangin. Siapa yang sakit, angkat tangan. Terima dengan iman. Saya angkat tangan. Saya udah pasrah, udah menyerah kepada Tuhan. Saya cuma berdoa, Tuhan, biarlah kehendak-Mu dalam hidupku. Kalau You mau ambil saya sudah siap. Saya sudah siap. Kalau You mau beri saya hidup, beri saya hidup. Simple doa saya. Setelah itu, udah ikutin program itu sampai jam 3 lewat.
subuh jam 4 saya didatangin. Didatangin siapa? Bukan dewa saya lagi ya. Bukan dewa itu udah habis kan. Tak bisa lagi dah itu. Mantranya pun hilang kan. Ya, karena saya udah dicelok lahir baru. Udah nggak ada lagi mantra-mantranya. Muka pun udah berubah jadi baik. Kalau dulu serem. Ya. Jadi jam 4 subuh datang suara itu. Hai hambaku, kamu hidup buat siapa? Sekarang saya bertanya sama saudara, jika ada suara itu datang kepada saudara, apa yang saudara jawab? Saya kasih duitnya. Apa yang kalian jawab? Kalau dia tanya, hei kau hidup buat siapa? Mungkin yang single buat cewek saya atau cowok saya. Ayo, bisa jawab. Kalau Tuhan nanya kamu hidup buat siapa? Buat Tuhan. Buat Tuhan kita. 3 kali jawab pertanyaan itu dalam hidup saya. Saya bukan tidak tidur. Saya dengar dengan jelas. Saya jawab, saya hidup buat Engkau sampai 3 kali. Saya hidup buat Engkau Tuhan. Bisa sama dengan firman Tuhan yang kami bawa di Jepang. Carilah dahulu kerajaan. Amin. Kalau kalian saudara dan saya utamakan Tuhan, Tuhan akan berikan semuanya. Kalau saya kemarin jawab, saya hidup buat anak dan istri saya. Out. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah ketemu lagi dengan Pak Simon. Udah ketemu lagi. Tapi saya jawab dengan iman saya. Saya hidup buat Tuhan. Sembuhkan saya. Sembuh juga. Beri kemuliaan lagi Tuhan. Ajaibnya Tuhan kita. Amin. Ajaibnya Tuhan kita. Kita punya iman. Ya, sungguh-sungguh percaya. Masalah selalu datang. Masalah selalu mendekati. Goliat selalu datang dalam kehidupan kita. Kita seperti Daud dalam akhir zaman. Amin. Lawan goliat itu. Ya, lawan goliat itu dengan iman. Karena Daud tidak berjalan sendiri dengan kekuatan, tapi dia bersama Kristus loh. Kita punya Tuhan. Tuhan bilang apa? Barang siapa percaya sama aku, ku berikan kamu kuasa. Ya. Dengan hikmat kita pakai kuasa itu, lawan semua masalah itu. Jadikan masalah itu berkat, biar kita semakin bertumbuh, bersandar kepada Tuhan, bukan bersandar dengan kehebatan kita, bukan bersandar dengan kepintaran kita dalam rohani, tapi bersandar sama Tuhan Yesus. Amin. Kebanyakan orang bersandar sama kepintarannya, kerohaniannya. Salah. Bersandar sama Tuhan. Semakin banyak masalah, semakin kita harus bersandar sama Tuhan. Cari dahulu kerajaannya. Jangan cari kepintaran kita. Kita manusia dibagi. Kalau di mata Tuhan kita ini kecil, tak ada apa-apanya. Kalau kita datang sungguh, ini aku loh Tuhan. Ini aku, ini sampah loh. Masalahku ini loh. Berdoa, berseru, percaya Tuhan tak pernah tinggalkan kita. Ada pujiannya kok. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji Dia selalu menyertai. Ya, jadi kalau kita kena masalah, kena pergumulan masalah apa, datang kepada Tuhan. Saya lihat Pak Gembala punya 3 menit ada. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Dia akan datang lebih lagi. Ya, saya terus bagaimana ini saya itu makin bertambah. Jemaat dimenangkan. Banyak di luar sana masih bingung. Memang mereka Kristen, memang mereka percaya Tuhan, tapi mereka belum mengalami kuasa mujizat Tuhan, hadirat Tuhan bagaimana. Mungkin mereka patah hati, putus cinta atau segala macam. Mungkin kecewa dengan gembala, kecewa dengan tim mereka. Kalau bisa bawa fellowship di tempat ini. Amin. 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 Bentar kita denda dia ya. Apakah Bapak Ibu jemaat setuju lain kali kita undang khotbah? Setuju.
di halamannya, toko Miniso. Baik, kita akan lanjutkan seri tentang kingdom culture. Minggu lalu saya sudah khotbah tentang kingdom culture bagian pertama yang terambil dari Roma pasal 14. Sekarang ini yang pertama ini, langsung yang kedua. Iya. Nah, kita belajar bahwa budaya kerajaan itu bisa kita baca, bisa kita lihat langsung dari Jepang. Ya. Dari biografi Tuhan Yesus ya, perjalanan hidupnya, itu semua kita bisa pelajari dengan jelas bagaimana budaya itu dikembangkan oleh Tuhan Yesus. Nah, mempelajari budaya kerajaan ini akan membuat kita pertama tidak nyaman memang, karena akan menghilangkan, harus membuang budaya lama. Kalau kita tidak membuang budaya lama tidak bisa. Nanti kita akan melihat ayat-ayatnya. Lanjut kita lihat. Nah, definisi budaya yang ada di KBBI itu artinya satu, pikiran, adat istiadat, sesuatu yang sudah berkembang dan sesuatu yang menjadi kebiasaan yang sukar diubah. Jadi kalau saya di Vietnam 8 tahun bisa bertahan itu karena kami mulai adaptasi dengan budaya Vietnam. Tadinya kami tidak bisa makan bareng, kenapa? Karena sesama sumpit masuk ke dalam mangkok yang sama. Jadi masuk ke mulut, masuk lagi ke mangkok, itu membuat kami merasa aduh, susah mau makan bareng. Tapi seiring dengan waktu, akhirnya ya sudah ya, mau ketularan COVID, mau apa ya, celupkan aja makan udah. Dan mereka melihat perubahan itu, mereka senang. Mengikuti budaya mereka itu, wow. Kalau kita bicara harus juga hati-hati. Mereka sering pakai istilah-istilah yang bisa menyinggung perasaan. Tetapi maksudnya tidak menyinggung perasaan, cuma istilah-istilahnya itu kalau kita perhatikan begitu menyakitkan hati. Tetapi karena sudah beradaptasi dengan budaya mereka, ya saya anggap biasa aja. Sehingga mau ngomong apa saja, ya gak apa-apa. Karena saya tahu hatinya, itu yang paling penting, saya tahu hatinya. Kalau orang ya biasa saja. Jadi ini definisi budaya secara umum. Nah, dari ini saya ambil ayat-ayat yang mendukung tentang budaya. Kita lihat pertama tentang pikiran. Ini sudah tadi. Pikiran ini bicara pikiran Kristus tentu saja. Budaya Kristus, budaya kerajaan ada dalam kehidupan Kristus. Maka mari kita berpikir tentang Kristus. Dia datang dengan segala kesederhanaan. Semua yang serba sederhana yang dikembangkan oleh Tuhan Yesus. Tidak pilih keluarga kaya raya untuk memulai hidup di dunia. Tidak memilih rumah sakit terkenal untuk dia dilahirkan. Tidak memilih kuburan yang terindah yang bisa dibangun untuk dia mati di situ. Pelayanan yang sangat merakyat, sesuatu yang sangat sederhana yang dia kembangkan begitu rupa, sehingga tidak ada celah bagi orang menilai, iya, pelayanan untuk orang kaya saja, orang miskin nggak diperhatikan. Oh tidak, justru Tuhan pilih murid-murid yang sangat sederhana. Bahkan ada nelayan gagal, pekerja yang gagal untuk jadi muridnya. Namun juga ada yang sukses. Maka saya harus berkata untuk kita memiliki pikiran Kristus selengkap mungkin, selengkap-lengkapnya.
Pikiran Kristus ini membuat kedagingan kita harus mati. Sesuai dengan Roma 6 ayat 11 berkata, demikianlah hendaknya yang terjadi dalam hidupmu, bahwa engkau harus mati lepas dari dosa, tetapi hidup bagi Kristus, memuliakan Tuhan. Pola pikir seperti ini membuat kita harus menyangkal diri tiap hari, karena kedagingan kita tidak nyaman membalas kejahatan dengan kebaikan. Dipukul pipi kiri, kasih yang kanan. Dan kita tidak nyaman dengan hal-hal seperti itu. Memang kalau kita terus memiliki budaya dunia, dia pukul satu kali, kita akan berkata pembalasan lebih kejam. Kita akan buat perhitungan yang lebih menyakitkan, yang lebih menghancurkan. Ya, itu budaya dunia. Itu sebabnya kalau saya emosi, saya cepat berlutut, Tuhan, jangan sampai ini menghancurkan. Tidak bagus lah, tidak bagus. Kalau saya harus minta maaf, saya harus minta maaf, saya katakan minta maaf. Tetapi tujuannya harus benar-benar jelas memuliakan Tuhan. Tidak cari untung dunia. Itu harus seperti Tuhan Yesus berkata, mengosongkan dirinya sendiri. Siapa dia? Raja. Raja di atas segala raja. Tuhan seruas sekalian alam. Tapi dia mengosongkan dirinya. Ini budaya bagaimana? Cuman kalau kita kembangkan budaya ini, maka kita akan melahirkan kemuliaan demi kemuliaan dalam kehidupan kita. Orang yang mau membunuh saya sekarang menjadi murid saya. Itu sesuatu yang orang bilang, wah bisa ya? Bisa. Orang yang menjadi musuh dalam selimut ternyata hari ini menjadi pendukung doa untuk saya melayani. Sesuatu yang tidak mungkin orang bilang, tetapi itu yang terjadi. Karena memang bersama dengan Tuhan kita mengerjakan perkara-perkara yang besar. Yang bilang amin 2, lumayan daripada tidak ada ya. Nah, lanjut kita lihat. Waktu Tuhan Yesus disalib, yang dia pikirkan cuma satu, bagaimana hidup saya jadi berkat. Waktu Tuhan Yesus disalibkan, dia berpikir, inilah cara yang terbaik untuk menebus dosa. Waktu Tuhan Yesus disalib, dia berpikir, kerajaanmu datanglah. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Supaya orang cari kerajaan Allah lebih dahulu. Supaya semua bisa menerima bonus-bonus yang Tuhan sudah siapkan. Lanjut. Yang perlu kita lakukan untuk menerima budaya kerajaan, untuk bisa memiliki pikiran Kristus, ya memperbarui pola pikir. Kalau tidak bersedia memperbarui pola pikir, sulit. Paradigma adalah penjara untuk kita bisa melangkah sesuai kebenaran firman Tuhan. Paradigma berkata, kalau engkau lepas HP ini pasti jatuh. Oh iya betul. Karena hukum gravitasi. Tapi apakah di dalam Tuhan hukum itu bisa terjadi kalau Tuhan Yesus berjalan di atas saya? Kalau kita berkata tidak mungkin Tuhan Yesus berjalan di atas saya, kita tetap mempertahankan paradigma lama. Kalau kita mau berubah dan kita berkata bisa-bisa seperti Tuhan Yesus, maka waktu saya diutus ke Myanmar tanpa ada yang mendukung dana, saya jalan saja terus ke Myanmar. Sampai di Singapura sudah tidak tahu mau bikin apa karena dana sudah mulai menipis. Ternyata Tuhan lihat keseriusan kami untuk terus lanjut. Di Singapura tidak bisa urus visa ke Myanmar, maka kami harus urus di Bangkok. Saya bilang sama teman, carikan tiket yang termurah ke Bangkok. Bisa melewati darat, tetapi membutuhkan waktu cukup lama, dan kalau kita dapat tiket murah itu kurang lebih lah biaya makan dan lain sebagainya di perjalanan dengan biaya macam-macam itu kurang lebih. Jadi kami cari tiket murah, dapat Air Asia waktu tahun 2008 itu masih murah.
lagi dapat promo gitu kan. Saya pernah promo 400.000 PP Jakarta Vietnam. 400.000 karena promo. Nah waktu itu kami Tuhan izinkan dapat promo, cuman karena duitnya nggak cukup, cuman bisa beli one way ticket. Tiket pulang nggak ada. Istri saya bilang nggak bisa masuk, pasti kita akan dideportasi. Ya jadilah, kalau deportasi ya pulang gratis lah. Mau apa lagi kan? Ya sudah. Oh begini, nanti kalau di penjara bagaimana? Ya masuk penjara lah. Gak usah terlalu dipersulit. Jalan saja. Beli tiket. Besok berangkat. Hari ini saya dipertemukan Tuhan dengan seorang pengusaha dari Surabaya di Singapura. Di saat-saat yang kritis, the last minute, saya terima $2.000 di tangan untuk berangkat besoknya. Dan saya mengerti, oh begini pola pikir yang harus kita kembangkan. Gak usah khawatir. Khawatir itu bagaikan kanker yang bisa menggerogoti kehidupan rohani kita dari dalam. Kalau Ibu Bendahara bicara apa, dana kita, suaranya lemes Pak, dana kita tinggal sekian, enggak apa-apa. Nanti nggak cukup untuk lantai 3. Ya Tuhan yang diadakan. Nggak perlu terlalu mikir susah-susah. Bendahara harus kuat dan punya iman. Yang bilang bukan bendahara, amin ya. Diwakili sama dari Cungkar. Amin. Nah itu telat Bu. Ya kan? Sudah, tenang saja. Ya nanti bagaimana dengan grand opening, sudah tenang saja. Tuhan itu loh yang tahu timing yang tepat untuk memberkati kita. Ya kan? Kita berusaha cari dana, kita berusaha, tapi nanti Tuhan yang akan buat terobosan. Jadi mulai minggu ini diumumkan nanti siapa, tadi pagi lupa diumumkan, sudah sempat saya singgung, akan diumumkan untuk kita mulai menghimbau jemaat untuk mulai nyicil untuk grand opening tanggal 7 Oktober yang akan datang. Nanti tim gembala saya undang untuk hadir meeting setelah makan siang. Kita akan tim gembala ya, bukan panitia. Nanti panitia diatur oleh ketua panitia Pak Peter ya, untuk membicarakan langkah-langkah kita ke depan. Puji Tuhan. Nah, saya lanjutkan. Kita harus mengubah, kita harus punya tindakan, bahkan tindakan ekstrim untuk mengubah paradigma kita. Saya bilang tadi, paradigma itu penjara yang membuat kita tidak bisa melakukan apapun. Karena kita berpikir untuk ke seberang perlu jembatan, ini tidak ada jembatan. Bagaimana saya bisa sampai di sana? Dilempar. Kalau tidak ada yang menyambut sana, pecah. Waduh, jangan deh, resiko. Maka paradigma kita tidak mengizinkan kita untuk tiba di seberang. Apa yang terjadi? Kita tidak ngapa-ngapain, kita tidak melakukan apapun juga. Kalau tidak melakukan apapun juga, orang bilang tetap jalan, tapi jalan di tempat. Tidak bisa nyampe-nyampe. Ya sudah, itu aja. Jumlah jemaat dari dulu sampai sekarang, saya ketemu satu gereja 15 tahun. Oh ya, wah hebat ya. Berapa kakak? 7 kakak. Oh, 15 tahun 7 kakak. Iya Pak, awalnya 4 terus bertambah jadi 7. Saya berpikir, jadi satu kakak dibutuhkan berapa tahun untuk penambahan, sehingga membuat saya berkata, maaf ya Pak Gembala ya, kok rasanya agak janggal, ada sesuatu yang salah. Dan dia akui, iya Pak, gini. Nah, kita harus berupaya, tetapi bagaimana pola pikir Kristus itu berjalan sehingga
ada terobosan-terobosan yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita. Berubahlah pola pikir kita. Berubahlah. Kalau tidak berubah, sulit melangkah. Lanjut. Ya. Nah, ternyata waktu bicara pikiran Kristus, itu bicara humility, di mana salah satu daripada kingdom value kita adalah humility. Kita punya kingdom value, light. L itu love, I itu integrity, G itu grace, H itu humility, dan T itu truth. Jadi ini bicara nilai kerajaan. Bagaimana ini berkembang dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus itu gak mau cari untung. Semua kita mau diuntungkan. Tapi cari untung itu jangan. Saya melayani di Pontianak nggak cari untung, rugi jelas. Kalau mau jujur. Tapi saya lihat sisi lain, keuntungan surgawi. Pikiran Kristus selalu melihat keuntungan surgawi. Bahwa saya sedang menabung hal-hal yang spektakuler, sampai saatnya nanti kita yakini GBI Rock akan menjadi GBI Mega Church yang akan membawai minimal 50 cabang di seluruh Kalimantan Barat. Amen. Orang bilang mimpi kali ya. Ya biar aja. Yusuf yang mulai dari mimpi. Siapa lagi yang mulai dari mimpi? Kalau itu kehendak Tuhan. Orang mau bilang tidak mungkin, bisa. Ada beberapa orang termasuk Pak Haryanto bilang, ini jadi semua ini luar biasa, nggak kepikir bisa kita punya tempat ibadah nyaman ini. Wah, luar biasa berkat Tuhan. Tadinya saya pikir juga, ya sudahlah. Saya waktu Pak Abun jadi ketua pembangunan, ya kan, saya bilang ya kita sehemat mungkin, ya kan. Ternyata Tuhan memberkati lebih dari yang kita pikirkan. Sehingga bisa beli televisi layar lebar begini, ya kan, penambahan alat-alat mixer yang jutaan ini, mixer ini 11 juta, ya kan, terakhir kita beli dengan harga 11 juta. Sesuatu yang bisa ya, bisa. Tapi ya dimulai dari bagaimana mengembangkan pikiran Kristus itu. Nah sekarang humility ini kita bicara tentang, minggu lalu kita bicara tentang hospitality, pelayanan yang sangat ramah tamah. Karena hospitality ini diajarkan oleh bank, sehingga kalau kita ke bank maka semuanya mulai dari satpam sampai teller semuanya apa kabar, apa yang bisa dibantu. Wah, jadi begitu masuk sudah merasa nyaman, wis enak sekali di bank, ya kan? Begitu ketemu bank, mau apa? Stop, kita akan kembali. Toko, ya, Pak Joshua punya toko. Kalau orang datang, Pak mau cari nih, cari sendiri. Hospitality-nya nggak ada, Pak. Ya, sudah. Di kantor polisi aja yang sangar-sangar begitu, ada, Pak, apa yang bisa dibantu? Wah, polisinya sekarang jempolan. Ya, tepuk tangan untuk polisi. Banyak perubahan polisi sekarang. Ya, apalagi Kapolri kita sekarang dari kita ya, dari Kristen. Sehingga kita doakan supaya nilai-nilai kerajaan itu ada di kepolisian. Humility. Yesus rela dihukum agar orang yang dikasihi dibebaskan. Menggantikan orang hukuman. Gak gampang. Kalau tidak ada pikiran Kristus, biar saja saya yang dihukum, biar saja yang saya dijelekkan, biar saja. Go ahead. You want to say something, just say. And I will say, I'm alright. I'm good. Tidak ada masalah, no problem.
sakit hati dengar orang gini-gini, sakit hati. Rasanya kapan dia mati ya? Kapan saya pukul dia ya? Dulu saya suka membayangkan memukul orang sampai berdarah-darah. Dulu. Itu sebabnya saya belajar kungfu untuk basmi setan. Bukan ide ya. Wah, dulu kalau pendetanya saya itu mungkin kita berkelahi. Ya kan, ayo setan lawan Tuhan. Haleluya. Tidak mempertahankan kesetaraan. Enggak. Udah saya turun tahta enggak apa-apa. Enggak ada masalah turun tahta. Berapa kali saya harus serahkan penggembalaan. Sudah saya usahakan pembangunan. Tadi Pak Yosua juga cerita, dia sudah bantu pembangunan malah dia difitnah. Rasanya sudah cari dana sampai Jepang, dari teman-teman dari Jepang bantu, ditunjukkan fotonya gerejanya jadi mewah. Ya ditendang. Ya memang maksudnya tidak cari kedudukan di gereja itu. Ditendang ya keluar dengan nyaman lah, nggak ada masalah. Ya kita berdoa nanti kita bangun komunitas dengan Pak Joshua di Jungkat. Ya siapa tahu Tuhan kehendaki ada cabang gereja roh di Jungkat. Amin. Ya gembalanya pasti dia lah. Dia bilang saya nggak bisa jadi gembala. Nah kalau Tuhan yang mau, saya nggak jawab waktu di Jungkat dia ngomong gitu, saya diam dalam hati saya. Kalau Tuhan yang mau, Tuhan rubah dia bisa jadi gembala. Saya orang misi, sekarang ditabiskan jadi gembala. Nggak nyangka saya. Tadinya saya pikir saya ketua rayon. Nanti siapa jadi gembala? Silakan aja. Saya tidak akan mempertahankan posisi. Satu waktu ada banyak cabang, ya saya serahkan ini gereja dalam penggembalaan Pak Peter lagi, terserah lah. Saya akan jadi ketua rayon, akan mengawasi semua cabang-cabang yang ada di seluruh Kalbar, bahkan sampai Sarawak dan Brunei. Saya tidak mungkin jadi gembala kalau sudah sibuk keliling untuk bikin seminar, untuk di sekolah misi jadi guru. Kita punya sekolah misi di Bintulu, Sarawak. Ya kan? Saya sudah ditanya, Pak, kalau buka perbatasan Pak siap? Siap. Memang kerinduan saya mengajar. Saya suka mengajar. Tidak menganggap diri tinggi, ya. Saya sudah 171 sih. Dibandingkan istri saya 152 ya, saya lebih tinggi. Saya tidak merasa diri lebih tinggi. Saya diketawain. Gak apa-apa. Kadang-kadang kalau diketawain orang, kita menjadi stand up comedy. Wah. Joki Pardede. Simon Yonatan. Enak aja pakai nama orang. Humility yang merubah negatif, merubah jadi positif. Iya kan? Yang negatif, bagaimana negatif itu jadi positif? Ayo kita berusaha. Nah itu humility. Semampu kita. Begitu kemampuan kita mentok di titik satu tertentu, ya tinggal Tuhan yang melanjutkan. Kan begitu? Biarin aja Tuhan yang melanjutkan. Kenapa saya harus? Ya sudah, saya diomong ya. Lanjut. Next. Positive thinking, banyak ini ya. Excellent, good health, power, happy, meditation, apalagi dia kecinta terbaca, business, dreams, creative, success, changes, ideas, faith, excellent. Jadi ini bisa dikembangkan lagi dalam pelayanan kita. Kesimpulannya kita harus memiliki good behavior, attitude, excellent attitude, sifat-sifat kita. Orang berkata, wah temperamennya temperamen A, temperamen B, kita harus begini. Kalau di dalam Kristus harus ada perubahan. Saya temperamennya melankolis, suka dendam sama orang. Itu sebabnya waktu saya belajar kungfu yang saya bayangkan macam-macam kamu hancur. Ya kan? Jahat saya. Kalau berkelahi suka lihat darah. Tapi sudah semakin tua, sudah masuk kepala 6 ini,
Saya lihat Pak Haryanja tadi malam angkat itu lemari. Waduh, saya bilang kalah besar. Tenaganya Pak Haryanja luar biasa. Itu lemari kita pindah, wong. Sebentar aja pindah semua. Wih, kalau saya mati di situ. Ternyata. Tapi saya positif thinking aja. Saya masih sehat. Saya bisa pimpin. Sampai kapan? Sampai setua mungkin. Sampai saya mati. Saya harus kuat di dalam Tuhan. Positif thinking. Sesulit apapun medannya. Kami pelayanan pedalaman 17 tahun. Sesulit apapun. Ternyata berhasil juga. 2 ekor yang menarik tadi itu hasil pelayanan kami. Wah, kalau kami menyerah dengan keadaan dulu, ya kan, nggak positif thinking, nggak jadi itu, ekornya hilang. Ya kan? Ada di Surabaya lagi, kita bujuk-bujuk ke sini supaya bisa mungkin jadi gembala cabang nanti kan, sudah jadi sarjana kan. Yang kami harapkan juga dari mereka kembali ke Wana, kepincut dengan kebun, nggak kembali lagi ke Surabaya. Ya sudahlah, jadi orang hutan lagi mereka. Lanjut. Nah, kedua, setelah pikiran Kristus bicara tentang budaya, bicara adat istiadat. Jelas sekali Tuhan Yesus di sini ditantang oleh siapa yang menantang mereka? Pimpinan-pimpinan gereja, guru-guru Taurat. Waduh, justru ditantang oleh pendeta-pendeta itu sendiri. Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Terus ayat 9, lanjut. Percuma mereka beribadah kepada Tuhan. Nggak mau merubah budaya, ya ibadahnya kena. Percuma ibadahnya kalau nggak ada perubahan kultur. Ini teguran keras bagi kita. Jadi kita semua harus rendahkan diri untuk menerima, ya ini teguran yang katakan ayat 7 ya. Hai orang-orang munafik. Ini bagi saya keras sekali. Oh iya, saya bisa munafik, pura-pura baik. Ternyata di belakang saya bicarakan jelek. Saya bisa, tapi saya tidak mau. Terang-terangan aja, terbuka apa adanya. Saya harap jemaat bisa mengenal saya, sifat saya sebagai gembala. Tujuan saya di sini apa? Supaya jelas. Jemaat nyaman dengan sikap saya, oke, kita maju bersama. Sehingga Suwandi yang tukang tersinggung bergaul dengan saya, dia tahu hati saya, dia tidak akan tersinggung apapun omongan saya. Amin. Pak Suwandi bilang amin. Kira dia bilang amin. Awas saya lempar duit. Iya, terakhir ya sering jalan dengan saya ini, ya kan? Khawatirnya dia kebablas jadi pendeta nanti, ya kan? Pak Joshua senang sekali punya teman pendeta, ya kan? Cuma Pak Joshua kurus, Pak Suwandi gemuk, itu aja bedanya. Iya, kalau kita kembangkan adat istiadat sorga, waduh, sukacita. Seperti minggu lalu saya bilang, ya kan? Budaya kita itu bukan makan minum, tetapi kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah kalau kita kembangkan itu, waduh, nyamannya hospitality jalan. Itu sebabnya ada penyambut tamu di bawah, ada penyambut tamu di atas. Mereka diajar bagaimana senyum, walaupun tidak kelihatan mulutnya senyum sekarang. Matanya sipit tambah sipit, ya kan? Ayo silakan masuk. Kalau beberapa gereja yang lain malah diantar sampai tempat itu. Sini aja nyaman ya. Oh saya suka di belakang. Oh belakang, oh itu di mana belakang? Ayo silakan pilih ya. Waduh, yang datang tuh rasanya maknyus gitu, seneng, hospitality-nya jalan.
Habis ini kita, ayo makan yuk. Wah ini hari ada Bu Santi bawa apa itu? Kemarin dia bilang ayam gitu kan. Istri saya masak juga soto supaya mungkin banyak yang hadir, yang disiapkan mungkin tidak cukup, kita punya persediaan lebih. Yang suka makan banyak berbahagialah. Haleluya. Amin. Kita buat senyaman mungkin, dan saya senang ada yang ngomong, ini rumah kedua saya. Waduh, nyamannya saya dengar itu, ini rumah kedua saya. Duduk di sini Pak Hari aja dari siang sampai malam, bayangkan. Nggak pulang ke rumah, lupa istri. Nggak lupa istri lah. Ternyata Serikadinya nyusul kan, halo handsome katanya. Saya senang ngelihat mereka begitu kan. Wah, manusia-manusia yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan. Lanjut, kita terus. Nah ini adat istiadat dari Myanmar. Di sini ada ya. Terus dipakai itu apa namanya? Lehernya dipanjangin pakai kalung-kalung. Jadi kalau pendeta pakai begitu, gini, korbannya begini terus. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Ya. Mau ambil barang di bawah, saya ambil dulu ya. Susah ya. Susah. Kita bisa bayangkan sesuatu yang kalau mau berubah, mau enak hidupnya ya potong aja itu, lepaskan semua kan, supaya enak ya. Oh iya sepatunya bagus ya. Kalau begini sepatu bagus mana? Ya angkat dulu kakinya baru, ya kan? Susah. Kok menyiksa diri adat istiadat itu? Ayo adat istiadat yang berdosa masuk neraka dirubah. Amin satu orang lumayan. Lanjut. Sesuatu yang berkembang dan sulit dirubah. Nah ini tadi yang keempat, ketiga dan keempat. Sudah nyaman. Orang kalau sudah nyaman memang sulit. Nyaman dengan satu sikap. Saya suka sikap seperti ini. Saya suka temperamen seperti ini. Itu sebabnya istri atau suami saya pilih yang seperti ini. Ternyata begitu menikah, akhirnya bilang, aduh aku baru tahu ternyata kamu ini mungkin bukan jodoh saya, mau cerai. Enak aja. Ya memang kalau sudah menyatu itu muncullah ketidaknyamanan. Perbedaan jelas kalau sudah tiap hari berkumpul. Jelas itu. Ya tinggal bagaimana kita mau rubah diri. Gak usah tuntut pasangan kita berubah. Tuntut dirimu yang berubah. Gak bilang amin kan? Amin dong. Gak jadi marah kalau gitu. Pak Joshua di sini kalau marah lempar uang. Jadi saya nggak mau marah. Karena saya dengan Pak Suwandi sudah janji mau pergi ke pohon durian. Perlu duit. Tapi istrinya Pak Suwandi khawatir. Bahaya katanya. Iya. Saya dianggap pembunuh nanti. Nah, kisah para rasul. Mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Roma tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu. Waduh, akhirnya Paulus ditangkap dan dimasukkan penjara. Penyiksaan terjadi. Gak nyaman mereka mendengar pengajaran-pengajaran yang mau merubah adat istiadat. Nah, memang kita harus menghadapi tantangan seperti ini ternyata. Bagaimana kingdom culture itu harus diajarkan. Saya pernah khotbah di gereja Protestan. Di awal sudah ngomong, Pak Pendeta, nanti kalau berdoa jangan bahasa roh ya. Oh iya, cuman catatan ya, kalau semua merasakan lawatan Tuhan, ada yang berbahasa roh, jangan salahkan saya, karena ini kuasa Tuhan.
Saya setuju dilarang berbahasa roh. Tapi kalau kuasa Tuhan turun, maaf, itu di luar kendali saya. Deal, kalau deal saya lanjut, kalau tidak, maaf, saya tidak bisa khotbah. Deal. Ya sudah, karena sudah deal. Oh, tiba-tiba teman yang ikut bahasa roh, nah, sudah, silakan. Mereka diam, merasakan hadirat Tuhan, naik. Aduh, saya bilang, Tuhan, Engkau yang berurusan dengan mereka. Dan mereka tidak bisa protes kepada saya, karena ternyata memang hadirat Tuhan luar biasa. Dan majelis-majelisnya datang sama saya, terima kasih Pak, terima kasih. Kami rasakan hadirat. Tadi bahasa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak marah. Oh, memang itu acaranya Tuhan. Tuhan yang sanggup merubah memang. Kalau bukan Tuhan, susah ini. Kita akan menghadapi ini. Mereka tidak mau dirubah. Lanjut. Ini yang terjadi. Harus bayar harga. Apakah kita siap untuk membayar harga supaya budaya kerajaan itu terjadi, muncul? Kita menghidupi budaya itu menjadi sebuah warna kehidupan, style. Orang bisa lihat perbedaannya jelas. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Memaafkan itu menjadi pekerjaan yang sangat-sangat mudah. Mengampuni itu pekerjaan yang sangat-sangat mudah. Tidak perlu ada proses lagi. Ya maafkan, ya sudah maafkan. Mau ketemu ya. Tidak ada yang susah. Nah, sejauh ini saya temukan cukup banyak orang yang sulit mau ketemu dan lain sebagainya. Karena menyimpan kepahitan, menyimpan sakit hati. Nah, itu bukan budaya surga. Itu bukan budaya surga. Dan saya tidak mau kembangkan. Kalau harus ketemu. Kenapa? Emang ada apa? Kita kan harus saling memaafkan. Apalagi antar pendeta. Ya Pak Peter. Nah, kalau Pak Peter ada kepahitan tidak ngomong sama saya, ya salahmu sendiri. Saya mau minta maaf dalam soal apa Pak Peter? Ya ngomong gitu. Kasih tahu saya ya, supaya saya minta maaf. Saya harus sujud sama Pak Pendeta. Saya akan sujud, benar, serius. Gak usah terlalu banyak teori. Lakukan saja. Tunjukkan saja sesuatu yang surgawi. Kalau saya harus memberi saja. Tidak usah menangis kehilangan sesuatu, beri saja. Bayar harga gitu loh. Kalau kita sudah berani bayar harga, nanti Tuhan yang punya urusan untuk memberkati lebih. Kemuliaan itu akan menjadi milik kita, anak-anak Tuhan. Waktu Tuhan Yesus dia turun dari surga, merendahkan diri, mengosongkan diri. Pada saatnya Tuhan mengangkat dia lebih tinggi dari yang lain, sehingga setiap lutut bertelut menyembah Yesus Tuhan dan Raja. Setiap lidah mengaku Yesus Tuhan Juru Selamat. Itu dia yang muncul pada akhirnya. Titiknya adalah happy ending. Titiknya adalah sesuatu yang membanggakan. Titik akhirnya adalah sesuatu yang membuat orang, wah, kagum. Ini yang dicari-cari. Ini yang saya tunggu-tunggu. Seperti itu. Nah, mari kita berlomba-lomba memunculkan hal itu, sehingga nanti GBI Rock ini akan menjadi gereja yang wah, orang sangat diberkati dengan kehadiran kita. Nah, saya sebagai gembala memang bertanggung jawab, sehingga kalau ada mulai si A si B ngomong ABC negatif-negatif, langsung saya putar jadi positif. Gini loh, gak usah lagi dibicarakan hal-hal yang lama yang membuat kita tidak nyaman. Yang positif, bagaimana baiknya ke depan, solusi yang terbaik, seperti itu.
Karena saya tidak nyaman juga kalau selalu bicara yang negatif. Itu budaya sorga. Haleluya. Kalau itu yang berkembang, saya sangat yakin pemenangan jiwa itu akan terjadi dengan segera. Karena orang melihat perubahan mulai dari diri kita. Keluarga pasti bahagia. Iya dong. Tadi pagi saya bilang ada istri, suami istri pisah kamar gara-gara persoalan sepele mungkin, tidak ketemu pendapat mungkin, atau ada apa pembicaraan yang tidak clear. Akhirnya satu menghadap utara, satu menghadap selatan. Padahal kita berkata jangan simpan kemarahanmu. Apa? Jadi sebelum matahari terbenam itu sudah harus berdamai kan? Tapi ini udah 3 bulan udah ngomong gimana? Lucu jadi. Ada malah pendeta yang begitu, suami istri. Ternyata mereka 3 bulan udah ngomong. Cuman si istri tulis sudah ada makanan di lemari makan. Nah, sekarang pakai HP. Bunyi WA baca. Sudah ada makanan di rumah. Kalau mau pulang, kalau tidak usah. Silakan. Pendeta. Dan saya diceritakan itu saya merasa, ya ampun, gimana ya jemaat yang dia layani? Rohnya nanti roh apa ini? Susah ya. Kasihan gitu. Itu sebabnya saya merasa sering-sering saya dulu sekarang masih sulit dilakukan. Saya sering bikin seminar bagaimana suami istri, bagaimana pelayanan, bagaimana mencari dana dan lain sebagainya, supaya hamba-hamba Tuhan ini bisa naik gitu. Bagaimana membangun. Suka saya bikin seminar karena memang saya tipe pengajar, ya kan. Nanti saingan dengan Pak Peter karena dia guru yang ngajar. Wah, kita punya sesi-sesi yang jelas nanti topiknya apa gitu. Apa Pak Joshua sudah tantang kami bikin KKR ya Pak ya, ayo siap. Pedalaman, ayo sudah. Wong saya orang hutan, ya kan, lulusan hutan ini Pak. Jadi ya nggak kaget lah, mau tidur di dipan, mau tidur di mana, nggak apa-apa. Di kota saya pakai gagah-gagah ini kan. Dulu Pak BPD, ketua BPD, GBI-nya nggak jelas ya. Saya jelas, karena ini dari pusat, ya kan, GBI. Saya bangga juga dapat pemberian hadiah jaket dari pusat seperti itu. Wah, padahal saya baru bergabung di GBI berapa tahun? 2014 kan, baru aja bergabung. Tapi mendapat kehormatan pakai ini uniform kostum dari pusat gitu. Sehingga saya juga kalau pakai ini merasa terbeban. Jangan sembarangan kamu, jangan sembarangan kamu. Nanti kalau saya duduk dengan ketua umum Pak Ruben ini kan, kita duduk sama, ininya sama. Simon, siapa Simon? Gembala GBR. Wes, mengangkat jemaat juga kan. Wes, boleh meninggikan diri. Maksudnya mari kita bangga. Bayar harga? Bayar. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Untuk menerima dan sama-sama ya. 2, 3. Untuk menerima dan menghidupi budaya kerajaan dibutuhkan sebuah komitmen yang kuat. Tanpa komitmen yang kuat, kita akan terseret arus deras dari penguasa. Memang harus bayar harga. Namun kita yakin Tuhan Yesus sudah membayar yang terberat dan tersulit. Kita hanya membayar harga yang minimum. Begitu kita berkata dengan komitmen, ya Tuhan, Roh Kudus ada untuk memberi kekuatan untuk menghidupi semua budaya kerajaan surga. Sampai suatu hari, waktu kita tinggalkan dunia ini, kita sudah siap dengan the real culture. Ya, the real culture. Budaya yang sesungguhnya di surga. Masuk surga kan? Amin. Tapi jangan jadi orang asing karena tidak terbiasa dengan budaya surga di dunia. Ya kan? Bingung nanti kayak orang asing. Kok begini ya budaya surga? Saya di dunia masih bisa
ngerokok. Saya dulunya masih bisa minum-minum. Sekali-sekali lah Pak, jangan kuno. Ternyata di surga. Dalam hati. Memang pemabuk ada masuk surga. Tanda ya. Tapi kalau memang dia pemabuk dan masuk surga, dia minum. Oh nggak ada yang pegang botol ya. Di mana kafe ya? Pak Titus nggak buka kafe ya di surga? Cari-cari. Nggak ada Pak. Budayanya beda Pak. Di sana penyembahan Pak. Di sana pujian untuk Tuhan Pak. Di sana memerintah bersama dengan Tuhan. Udah itu kita belajar mulai sekarang. Bagaimana mengembangkan budaya surga dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Nah kalau ini yang kita setujui, saya yakin gereja kita dalam tahun ini saja sudah nggak cukup. Nggak cukup. Saya sudah mikir bagaimana untuk pasang CCTV, televisi di bawah, karena sebagian kita harus duduk di bawah, ibadah di bawah dengan layar lebar itu. Nah kalau sudah seperti itu, memang kita sudah harus ancang-ancang punya tanah minimal 1 hektar. Di situ ada tempat pelatihan, di situ mungkin ada TK, ada panti asuhan dan lain sebagainya. Lah kita bangun menjadi sebuah perkampungan, ya kan? Wah, kita akan menikmati hadirat Tuhan siang malam karena bergantian orang datang mengalir, karena di situ ada mujizat. Mari kita impikan hal-hal yang kerajaan surga lakukan. Ketemu Tuhan Yesus pasti ada mujizat. Nah dari situ nanti pelatihan hamba-hamba Tuhan dari daerah-daerah, ada tempat menginapnya dan lain sebagainya, ya kan? Itu yang perlu kita pikirkan. Ternyata masih turun juga ini listriknya. Oke. Kalau kita komitmen apa? Pay the price, bayar harga. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan ada dalam kehidupan kita, ada dalam keluarga kita, ada dalam pekerjaan kita, dan ada dalam pelayanan kita. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya berdoa untuk itu. Mari kita berdoa. Oh Yesus. Mari kita nyanyi lagu komitmen yang tadi. Ku jawab iya, iya, iya. Ku jawab iya, iya. Ku jawab iya, iya, iya. Tuhan, ku jawab iya, Tuhan. Ku jawab iya, Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Komitmen dengan angkat tangan kananmu ke atas. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Mulut dan hati kami sama Tuhan. Saat ini kami berkata ya untuk mengusung, menghidupi, memberlakukan, mengembangkan budaya kerajaan. Mulai dari diri kami sendiri sampai keluarga merasakan, tempat kerja merasakan, orang yang kami layani merasakan sesuatu yang real, the real culture from God. Kami berdoa, bahkan tiap hari kami berdoa agar ini terjadi. Kami yakin Roh Kudus Engkau ada di sini saat ini. Setiap tangan yang terangkat kepadamu yang punya komitmen, Engkau sendiri beri kekuatan dalam nama
mampukan mereka menghidupi seluruh budaya sorga, menjadi jati diri kami yang sesungguhnya. Kami yakin Tuhan, kalau itu yang kami kembangkan, Tuhan berkenan dalam hidup kami, maka Tuhan akan pakai hidup kami luar biasa di akhir zaman ini. Bahkan berkat-berkat tidak perlu dicari susah payah akan datang. Itulah firman. Puji Tuhan. Tuhan memberkati setiap yang sudah punya komitmen. Sekarang kami mau masuk kepada perjamuan kudus. Semua hamba-hamba Tuhan yang melayani perjamuan kudus, Tuhan khususkan, Tuhan kuduskan, Tuhan layakkan untuk mengangkat perjamuan kudus